warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan nikmat untuk memenuhi tugas kali ini. Perkenalkan, nama saya Karmiasi dengan NIM 1951200215. Saya jurusan Ekonomi Syariah 6 semester 5. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Sistem Investasi Syariah. Jadi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai bank syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bank syariah. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian bank syariah. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau sering disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua yaitu karakteristik dan fungsi bank syariah. Nah, karakteristik bank syariah yang pertama yaitu bebas dari bunga atau riba. Yang kedua, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau menyisir. Nah, yang ketiga yaitu bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau garar. Nah, yang keempat, bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah atau batil. Nah, yang kelima yaitu hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Fungsi bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, bank syariah dan unit usaha syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Nah, yang keempat, pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu produk-produk investasi perbankan syariah. Nah, yang pertama yaitu saham syariah. Saham syariah ialah saham yang diterbitkan oleh emiten yang memenuhi prinsip syariah dan diperdagangkan secara syariah. Yang kedua, obligasi syariah atau sukuk, ialah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah, ialah reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Terus yang keempat, exchange traded fund syariah adalah reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK yang unit pertanyaannya diperdagangkan di bursa efek. Yang kelima yaitu efek beragun aset syariah, merupakan efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang keenam, dana investasi real estate syariah, ialah efek syariah yang menghimpun dana dari investor untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang keempat yaitu peran-peran perbankan syariah sebagai nazir. Melihat potensi dana wakaf yang sangat besar, maka perlu ada profesionalisasi dalam pengelolaannya atau dalam hal ini Dewan Nazir. Oleh karenanya, dalam kaitan ini, keberadaan bank-bank syariah dipandang sebagai lembaga alternatif yang cukup representatif dalam mengelola dana amanah tersebut. Secara umum, bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf. Sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tidak disebut secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya.
seperti zakat, infak, sedekah. Dana wakaf tidak dibagikan langsung kepada yang berhak, melainkan harus dikelola terlebih dahulu untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada yang berhak. Adapun peranan perbankan syariah dalam investasi wakaf setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional investasi wakaf. Yang pertama yaitu jaringan kantor, yang kedua kemampuan sebagai fund manager, yang ketiga pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi, yang keempat citra positif. Itulah penjelasan dari saya mengenai bank syariah. Jika ada kata-kata dari saya atau ucapan yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan saya akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.